Salam sejahtera bagi jemaat yang secintai dalam Kristus. Kita menyatukan hati berdoa dengarkan renungan hari ini. Ya Tuhan, biarlah kami belajar hidup akur seorang dengan yang lain setiap hari dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Akur itu bukan berarti sama persis, cocok 100% tanpa perbedaan. Akur itu berarti bersepakat, seia, sekata, memiliki pengertian dan pemahaman yang sama. Saya dengan saudara akur bukan karena saya lebih baik daripada saudara, tapi karena kita bisa saling mencintai seorang dengan yang lain dalam perbedaan. Suami dan istri akur bukan berarti mereka nggak pernah bertengkar, tapi mereka belajar saling mengerti, memaafkan, dan juga mengampuni seorang dengan yang lain. Kita belajar akur bukan berarti semua orang bisa terima kita, tapi kita belajar menerima semua orang, membuka diri untuk mencintai semua orang. Kita akur bukan berarti kita nggak pernah tersakiti maupun menyakiti hati orang lain, tapi kita belajar terbuka untuk saling menasehati, menegur, termasuk untuk saling mengampuni dalam cinta Tuhan. Rasul Paulus pernah memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika bagaimana mereka mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus. Salah satu nasihatnya adalah, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan tetaplah kamu saling membangun seorang dengan yang lain seperti yang sudah kamu lakukan. Paulus ingatkan kepada jemaat Tesalonika bahwa kebiasaan-kebiasaan baik mereka yang membuat mereka akur seorang dengan yang lain, yaitu ketika mereka belajar saling menasehati, mendorong, menguatkan, membangun, meneguhkan seorang dengan yang lain, itu harus dipelihara di sepanjang kehidupan mereka sebagai orang Kristen. Jadi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita akur atau tidak bukan karena kita cocok atau tidak, tapi karena kita mau untuk memang hidup akur dengan orang lain, tidak mau ribut dengan orang lain. Dan mengapa kita mau akur? Kita mau akur karena kita ingin menyatakan kasih Tuhan. Jadi dikala kita saling menasehati, saling menegur, mau mendengarkan, mau menerima masukan, kita belajar untuk saling memaafkan dan mengampuni, belajar memahami dan juga mengerti seorang dengan yang lain, dan juga belajar bersama-sama saling menguatkan, maka terciptalah kerukunan, keakuran di antara kita saudara. Maka saudara memilih untuk hidup akur atau selalu ingin ribut dengan orang lain, tergantung bagaimana kerinduan saudara untuk menyatakan dan mengasihi orang lain dalam kasih Kristus. Maka tagline renungan harian pada hari ini, hidup beres dengan sesama dimulai kalau kita membereskan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan, dan kita terus-menerus melakukan hal yang benar kepada orang-orang yang bersama dengan kita. Kita berdoa, ya Tuhan, bila kami belajar hidup akur seorang dengan yang lain dalam ikatan cinta Tuhan, kami membuka diri untuk saling menasehati, mendukung, menguatkan dalam kelemahan, memperteguh dalam segala persoalan, dan juga kami bersama-sama belajar berbagi dalam kelebihan kami. Berikanlah kami kesehatan dan juga berkat pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami, supaya kami hidup akur dalam cinta-Mu di sepanjang nafas hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar untuk membangun kebiasaan hidup akur dengan orang lain, maka semakin hari kita pun akan semakin hidup memancarkan ajaran dan teladan kasih Kristus.